Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua mahasiswa kelas KGS 19-2. Pada malam hari ini kita melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah videografi 1 untuk pertemuan yang ke-14. Jadi untuk hari ini kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan mata kuliah videografi 1 pada submateri di tahapan-tahapan membuat film yang baik. Jadi kita sudah melalui diskusi di dalam tahapan-tahapan untuk membuat film yang baik. Untuk tahap pertama, kenali kamera, itu sudah kita pelajari dan sudah kita diskusikan dan sudah kita praktekkan sekaligus. Kemarin ada tugas itu. Kemudian tahap 2, tahap 3, dan kita sampai hari ini masuk pada tahap yang keempat. Jadi tahap keempat ini adalah tahapan-tahapan di dalam proses pembuatan film yang selesai dan layak untuk disampaikan kepada penonton. Itu jadi pengantar yang saya sampaikan untuk pertemuan pada pertemuan yang ke-14 ini seperti itu. Dan beberapa yang sudah mengumpulkan tugas nanti akan saya tayangkan, tapi ada juga yang belum ya.
Mungkin yang belum ini, karena ini tugas untuk mengisi nilai dari tugas 2, sehingga kemungkinan nilai tugas 2 Anda kosong, yang belum mengumpulkan, kecuali yang sudah mengumpulkan. Saya ucapkan terima kasih sudah mengumpulkan apa yang menjadi kewajiban Anda di dalam proses pembelajaran pada mata kuliah videografi 1. Sebelum saya mulai, apa kabar semua mahasiswa kelas KGS 19-2? Semoga tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga terhindar bebas dari wabah corona. Amin. Untuk yang belum login, silahkan untuk login dulu di Siakat. Pastikan nama Anda di sebelah kanan itu muncul sebagai bentuk presensi Anda mengikuti perkuliahan, khususnya pada mata kuliah videografi 1 di hari ini. Dan bisa Anda sampaikan pertanyaan atau Anda ketik hadir pada live chat pada YouTube, sehingga di perkuliahan ini kita interaksinya pada live chat di YouTube. Silakan nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung Anda ketik pada live chat YouTube. Apa yang belum jelas bisa langsung Anda tanyakan, atau bisa Anda menambahkan apa yang sekiranya perlu ditambahkan dari materi yang sudah saya jelaskan dan lain-lain. Kita lihat dulu untuk presensi, apakah sudah ada kehadiran. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung dan sudah melakukan presensi. Saya harapkan nanti semuanya tetap mengikuti apa yang saya sampaikan atau kita diskusikan di perkuliahan kita malam hari ini, sehingga dari awal sampai akhir kita tetap bersama dalam perkuliahan pertemuan yang ke-14 pada mata kuliah videografi 1. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai ya pertemuan yang ke-14 ini. Jadi pertemuan yang ke-14 ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya, atau materi ini juga berhubungan dengan materi-materi sebelumnya yang sudah kita diskusikan. Jadi pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas lebih lanjut pada proses pembuatan film yang baik dan itu dinyatakan selesai dan layak untuk disampaikan kepada penonton. Atau di dalam tahapan-tahapan pembuatan film itu masuk pada tahap yang keempat. Pada tahap yang keempat ini, dalam proses pembuatan film yang selesai dan layak ditonton,
itu di dalamnya ada 3 tahap utama sebelum disampaikan kepada penonton. Jadi tahapan di dalam proses pembuatan film yang selesai artinya bahwa film itu memang sudah diproduksi mulai dari perencanaan, kemudian proses kerja dan sampai pada akhir bahwa film itu dinyatakan selesai diproduksi dan siap untuk ditayangkan atau disampaikan kepada penonton. Dalam tahapan-tahapan tersebut, di dalamnya ada 3 pekerjaan utama pada pembuatan film yang selesai dan layak untuk ditonton. Adapun tahapan yang pertama adalah pada tahap praproduksi. Kemudian tahap kedua adalah produksi dan tahap ketiga adalah pasca produksi. Apa itu tahap praproduksi? Tahap praproduksi adalah tahap utama atau tahap persiapan sebelum masuk pada tahap kedua atau tahap produksi dan selanjutnya masuk dalam tahap pasca produksi. Jadi dalam proses pembuatan film secara profesional, pembuatan film yang itu dijadikan sebagai karya film itu harus selalu dimulai dari tahap praproduksi. Jadi tahap praproduksi ini merupakan tahap awal atau tahap persiapan atau tahap perencanaan untuk persiapan sebelum masuk pada tahap produksi. Tahap produksi itu adalah tahap untuk pelaksanaan syuting. Jadi tahap syuting itu pada tahap produksi. Kemudian nanti kalau sudah selesai tahap produksi atau tahap syuting, dari adegan demi adegan, selanjutnya masuk pada tahap editing, yaitu apa yang sudah disyuting, apa sudah terbentuk file film, terbentuk gambar-gambar adegan, kemudian dijadikan dalam satu kesatuan cerita yang disebut film, yaitu pada tahap pasca editing, sehingga nanti dikemas menjadi satu kesatuan cerita yang utuh. Walaupun pada tahap praproduksi itu masih terpisah-pisah file filmnya atau gambarnya, karena kemungkinan pada waktu produksi itu tidak urut dari adegan awal itu nanti tayang gambar pertama apa, tayang gambar kedua apa, dan selanjutnya sampai akhir. Kemungkinan pada waktu produksi itu bisa mencari tempat atau lokasi atau adegan yang mudah dulu, atau sekiranya adegan yang di bagian urutan keberapa dulu yang perlu diproduksi terlebih dulu, sehingga tidak bisa mungkin secara berurutan. Walaupun sebenarnya juga lebih baik itu bisa dilakukan produksi itu secara urut, mulai dari adegan pertama, kedua, sampai film itu selesai. Nah, di mana urutan-urutan di dalam proses produksi atau urutan-urutan untuk syuting setiap adegan demi adegan, adegan pertama, kedua, dan selanjutnya sampai film itu dinyatakan selesai, itu perlu dan sangat perlu disiapkan pada praproduksi. Sehingga pada praproduksi ini adalah penyusunan petunjuk untuk persiapan masuk pada tahap produksi. Di mana pada tahap praproduksi ini adalah mempersiapkan segala hal sesuatu di dalam pembuatan film yang baik. Selain peralatan-peralatan, kemudian lokasi, dan lain sebagainya untuk proses pembuatan film tersebut, tapi pada praproduksi ini ada satu yang harus disiapkan, yang harus disusun, yang namanya adalah naskah film, atau yang disebut dengan istilah
penyusunan sinopsis dan skenario. Jadi produk dari tahap praproduksi adalah sinopsis dan skenario. Kalau produk atau hasil dari produksi adalah hasil syuting, kemudian kalau pada pasca produksi adalah hasil editing dari proses syuting, dikemas menjadi satu kesatuan film yang utuh. Itu hasil editing, hasil akhirnya itu ya. Tapi pada tahap praproduksi ini merupakan tahap awal yang harus disiapkan dan harus dikerjakan, dan dinyatakan adanya persetujuan dari semua pihak, mulai dari produser sampai pada sutradara, sampai mungkin pada manajer produksi, karena adanya kesepakatan bahwa petunjuk di dalam proses pembuatan film untuk masuk pada produksi, untuk masuk pada proses syuting, itu harus sudah disiapkan terlebih dahulu. Apa itu? Yaitu adalah sinopsis dan skenario. Jadi perlu menyusun naskah terlebih dahulu di dalam proses pembuatan film. Jadi ide-ide cerita yang semula itu masih di dalam pikiran itu perlu dituangkan di dalam berupa naskah, sehingga nanti semua bisa mengerti, semua bisa memahami, dan semua bisa melaksanakan dari masing-masing tugas, mulai dari sutradara, kameramen, tim dari pembuat film tersebut, sampai pada pemain, sampai pada pemain figuran, sampai yang lain di dalam tim pembuat film tersebut. Jadi di dalam praproduksi ini perlu menyiapkan yang disebut dengan sinopsis dan skenario, yang itu bentuknya masih berupa yang dinamakan dengan naskah. Nah, di sini perlu kita pahami dulu apa itu naskah. Naskah adalah untaian huruf. Naskah itu kan mulai dari huruf unsur yang paling terkecil, huruf demi huruf terangkai dari kata, kata satu, kata dua, kata demi kata terangkai dalam kalimat, kalimat demi kalimat terangkai yang namanya paragraf, kemudian paragraf satu pembahasan kecil yang satu kesatuan, kemudian ada lagi sub pembahasan yang berikutnya tapi masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya, maka terbentuklah paragraf kedua. Paragraf kedua ada pembahasan yang lebih mendalam lagi, yaitu masuk pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga ada pembahasan yang lebih mengerucut lagi, itu masuk pada paragraf keempat dan selanjutnya. Sampai satu pokok bahasan utama ini selesai dibahas dari paragraf 1, paragraf 2 sampai paragraf terakhir. Dari paragraf demi paragraf maka terbentuklah yang namanya bab, yaitu satu pokok bahasan. Satu pokok bahasan, bab 1 nanti ada sambungannya, yaitu bab 2. Bab 2 itu ya di dalamnya terdiri dari huruf, huruf terdiri dari kata, kata terdiri dari kalimat, kalimat terdiri dari paragraf, terbentuklah paragraf kedua. Paragraf kedua demikian juga seperti paragraf 1, maka juga nanti sampai paragraf keempat, paragraf kelima. Misalkan paragraf kelima ini merupakan ending dari pembahasan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Itu selesainya di paragraf kelima, maka paragraf bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ya, maksudnya tadi bab ya. Bab 1 itu terdiri dari beberapa paragraf, bab 2 terdiri dari beberapa paragraf, sampai bab 5 yang terdiri dari beberapa paragraf, dan kebetulan bab 5 ini merupakan penyelesaian dari semua pembahasan mulai dari bab 1 sampai bab 4 yang disimpulkan di bab 5 misalkan. Maka bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ini merupakan satu kesatuan cerita yang utuh, karena di dalamnya itu
membahas satu materi yang dijadikan pembahasan utama. Nah, pembahasan utama apa maksudnya itu keutuhan pembahasan mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu terangkum yang dinamakan dengan buku. Ya, buku itu kan intinya kan di dalamnya terdiri ya huruf itu ya, huruf, kalimat, kata, kalimat, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 selesai dikemas dalam satu kesatuan yang namanya buku, itu naskah. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang namanya apa itu film, unsur yang paling terkecil kalau di naskah itu huruf, kalau di film itu frame. Ya, unsur yang paling terkecil itu adalah frame. Kemudian dari frame tergabung atau huruf demi huruf tergabung jadi kata. Kalau di dalam film itu adalah shoot itu satu adegan yang kemarin sudah jadi tugas itu ya. Sudah menjadi satu tugas. Anda kemarin saya minta untuk membuat 2 shoot, istilahnya 2 kata. Kata jalan dan kata mengambil. Misalkan jalan dulu terus nanti ngambil adegan ngambil apa. Nah, itu 2 kata. Terus dari kata demi kata kalimat ya. Kalau di dalam film istilahnya scene. Ya, scene atau kalau di dalam kalau pernah di Flash, Makromedia Flash itu layer. Ya, scene atau layer. Ya, di dalamnya itu bisa beberapa frame, bisa beberapa apa itu adegan. Ada bisa beberapa kata. Scene demi scene, ya misalkan layar 1 nanti adalah di layar 2 ya istilahnya bab apa ini bab 1, bab 2 maka masuk pada sequence. Nah, ini alinea, sequence ini alinea ya. Alinea dari alinea 1 alinea kedua tergabung jadi dalam satu kesatuan utama yaitu ditampung dalam bab. Itu istilahnya continuity. Bab demi bab terangkai jadi satu kesatuan pembahasan utama yaitu terangkum dalam yang namanya buku. Nah, buku ini ibaratnya filmnya itu tadi. Kalau ibaratnya Anda melihat film itu kan di dalam film itu kan walaupun ceritanya misalkan Kancil nyolong timun, tapi kan di dalam Kancil nyolong timun itu kan ada beberapa cerita itu ya. Tapi satu cerita dengan cerita yang lain itu saling berhubungan, saling nyambung. Mengerucut menjadi satu cerita utama atau cerita utuh. Ya, seperti itu. Satu cerita utuh itulah yang disebut dengan film. Nah, film itu nanti juga kemarin sudah kita bahas apakah itu tujuannya untuk menghibur, itu film cerita ya, ataukah hubungannya dengan untuk promosi, ataukah informasi, ataukah untuk motivasi. Ya, banyak hal tujuan film itu dibuat. Seperti buku itu kan ada buku untuk motivasi, buku untuk menghibur, buku untuk pengetahuan dan macam-macam buku itu dibuat. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Itu kita hubungkan dengan yang namanya naskah. Nah, naskah itu unsur yang paling kecil di dalam pembuatan film adalah sinopsis. Apa itu sinopsis? Nah, sinopsis adalah atau yang disebut dengan istilah sinopsis. Ini berasal dari kata sinopikal yang artinya ringkas. Berdasarkan asal kata, maka sinopsis diartikan ringkasan suatu materi tulisan yang panjang, baik itu fiksi maupun non fiksi. Ibaratnya Anda sudah membaca buku ya, misalkan membaca bab 1 yang panjang lebar itu bisa diringkas. Apa maksud dari bab 1? Apa maksud bab 2? Masing-masing bab itu dalam buku ya nanti masih bisa diringkas lagi. Oh, bab 1, bab 2, bab 3 ini ternyata ringkasannya seperti ini. Itu sinopsis ya. Oke, selamat. Sinopsis ini lebih singkat, pengertiannya
seperti ini kalau di dalam film itu ya, ringkasan Oke, film atau ringkasan selamat datang untuk teman-teman apa ini, semua ya ringkasan yang telah film atau hadir cerita di singkat webinar kali dari ini. cerita film yang akan Jadi diproduksi. webinar Jadi ini membuat membawa cerita tema yakni singkat tentang dulu manajemen terhadap film keuangan yang akan pribadi dibuat. dan wirausaha mahasiswa Itulah selama sinopsis. pandemi COVID-19 ya. Sinopsis Jadi, ini terdiri dari dua hal. terima kasih yang Ada dua telah versi, hadir yaitu di sinopsis live YouTube hasil maupun ringkasan di dari suatu Zoom ya. karya, Karena di Zoom dan sinopsis peserta yang hanya terbatas ditulis 500 untuk persiapan orang. menulis atau gagasan yang akan lainnya, dituangkan selamat dalam datang bentuk untuk teman-teman fiksi semua maupun yang non-fiksi. telah hadir ya. Jadi versi yang pertama ini merupakan mulai saja. yang ditulis untuk meringkas karya yang sudah ada. Nih maksudnya kalau misalkan Anda membuat film itu mengangkat Untuk acara dari kali ini, novel saya misalkan. sebagai moderator, Nah, berarti kan Anda harus membaca dulu novel itu, dipahami jalan ceritanya, kemudian membuat ringkasan. Sebenarnya pada novel itu, buku novel itu yang judulnya apa misalkan, itu diringkas. Oh, ternyata maksud dan atau jalan cerita di dalam novel itu seperti ini. Sehingga itu tidak di pikiran saja, tapi dituangkan di dalam bentuk tulisan, dituangkan di dalam bentuk naskah. Nah, itulah apa itu sinopsis, atau membuat sinopsis yang baru. Maksudnya itu tidak berangkat dari novel atau cerita atau biografi orang atau cerpen atau mungkin video klip atau mungkin yang lain, tapi ini murni ide baru. Nah, ini juga bisa seperti itu, terkait dengan apa itu sinopsis. Menulis sinopsis sebuah karya, yang pertama membaca dengan seksama. Ya, misalnya kalau berangkatnya dari novel tadi, berarti novel itu ya memang harus dibaca dulu. Berangkatnya dari biografi seseorang, ya berarti biografi seseorang itu harus dipelajari dulu. Ya. Kemudian diambil intisarinya. Serta nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Karya yang dibaca tadi atau dibuat ringkasan. Nah, tulis dengan bahasa, ya intinya setelah dipahami, kita tahu maksud atau isi dari cerita itu, kemudian kita tulis dengan bahasa sendiri, sehingga bisa lebih memaknai atau bisa membuat cerita yang nanti mudah bisa dipahami oleh pembuat itu sendiri. Menulis sinopsis adalah melakukan recall, jadi menceritakan kembali itu ya, menceritakan kembali tapi secara ringkas. Sinopsis itu idealnya rata-rata panjangnya atau banyak katanya 500 sampai 1000, atau ada yang 750 sampai 1000. Ya, intinya tidak terlalu banyak kata atau tidak bertele-tele itu ya. Menulis sinopsis yang berangkatnya dari ide atau gagasan, ya, ini menulis plot, jadi ide-idenya harus misalkan ketemu ide apa ditulis, ketemu ide lagi ditulis, ketemu ide lagi setelah ide yang tadi ditulis lagi. Nah, ini. Jadi karena berpikir itu untuk memunculkan ide, beda kalau tadi hasil mengangkat ide itu dari karya. Jadi sudah ada dulu novelnya, sudah ada, kita baca, kemudian kita kemas dalam bentuk ringkasan. Tapi kalau ide awal atau gagasan awal, ya tentunya harus mulai berpikirnya dari ide demi ide, ditulis, kemudian ada target, ada sasaran. Ya, setelah ketemu target, ada ide apa, maka ditulislah bentuk apa ini sinopsis tersebut. Kita tonjolkan dengan jelas apa yang akan diceritakan, apakah terkait dengan cinta ataukah terkait dengan parodi. Kalau yang hasil karya tadi kan itu sudah jelas, oh itu masuk karya cinta, oh itu novel itu masuknya ke parodi, oh novel itu ya tidak harus novel ya, kan banyak hal itu, bisa pengalaman seseorang, bisa biografi seseorang, bisa cerpen, bisa musik ya, bisa lirik lagu, itu kan juga bisa dijadikan sebagai apa itu sumber
untuk membuat pemegang suatu lisensi tunggal cerita. sepeda merek Relight. Ya, Ini panjangnya untuk bisa sampai penjualan online di 750 seluruh sampai China. 1500 Oke, ini di ini seluruh ya. Cina luar negeri ya, bukan Cina Ini di sinopsis Federasi yang itu ya. Nah, jadi berangkat China dari ini ide baru Cina. ya. Oke, dan Ini contohnya. Pak Joseph ini Ya, juga ini contoh memiliki sinopsis. toko official online store di Cina Jadi ini ya. pertama Untuk penjualan tema sepeda ini merek Relight judulnya dengan apa? omset Maksudnya itu tahunan masuk dalam jenis film 2017 apa? Apakah hampir film cerita sebesar ataukah film lebih dari 30 apa ini? miliar ya Iklan rupiah ataukah film dan yang terus lain? naik. Ya, Nah, ini sebagai seperti itu. contohnya Terus, ini. beliau juga pemilik dari sepeda Durasi listrik ya. pasti nanti harus Mereknya dituliskan untuk Fengji, durasi. pabrik sepeda Karena listrik, kita membuat film kecil itu di pasti selalu China. dibatasi dengan Oke, durasi jadi dan kalau harus sekarang jelas. musimnya pada sepeda, Kita membuat nah, film beliau itu ini untuk kayaknya lagi durasi kan berapa sepeda- menit, sepedanya ini. berapa detik. Gitu. Ya, ini. Kalau Terus, iklan itu kan hitungannya detik. Satu hal lagi yang Film cerita oke itu banget kan ini ya yang hitungannya menit. teman muda-muda mungkin ya dari 15 kalangan menit, 30 menit, mahasiswa itu 45 senang menit. sekali Ya, itu ya. untuk belanja online. Kita membuat film Beliau 3 ini menit ya, adalah berarti nanti 10 mulai tahun dari lebih awal cerita praktisi sampai ending langsung cerita online itu store ya di harus China, pas yakni 3 ada menit. Alibaba, Tidak nanti Mall, kurang Taobao atau Baru, lebih ya nggak bisa. JD, Harus dan pas sesuai itu 3 AliExpress, seperti menit. itu. Untuk Contohnya fotonya, adalah ini, Pak Ijo beliau adalah kita mahasiswa lihat yang di berangkat Yahya terlambat Studio karena kesiangan. Nah, Januari ini. 181 Jadi kalimat demi kalimat itu nanti harus menjadi dosen tetap memang di padat Universitas Tekom sampai dan saat ini, berisi itu dan ya. memiliki jabatan yakni Karena di dalam Kepala membuat Pengajian sinopsis ini Besar buat ringkasan, sehingga membuat Universitas ringkasan Tekom. itu setiap Seperti itu. kalimat Keren kan bahkan setiap pembicaranya? kata itu harus Oke, jadi mengandung tetap banyak stay di sini makna. ya, jangan kemana-mana. Karena nanti Kita di akan dalam mengenal satu lagu kalimat itu pembicara bisa kita di yang breakdown pertama. Ini Bapak untuk Yanuar adegan dari demi adegan. Surabaya nih. Nah, Jadi nanti Pak dari Ijo adalah mahasiswa yang Surabaya, berangkat Jawa karena Timur. terlambat kesiangan ya. Kebetulan Berarti saya nanti juga orang Surabaya ya. harus bisa menunjukkan adegan mungkin agak film kacau itu bahasanya kepada juga. penonton ini ya, Nah, menunjukkan kepada jadi, penonton pada waktu perkenalkan penonton ini tuh pembicara menonton kita, film yakni tersebut Bapak itu Yanuar Nugroho, penonton SC, secara spontan harus tahu oh itu MSc, namanya Pak Ijo, CA, oh itu adalah mahasiswa. CPA. Nah, ini. Oh ini Dan saat ini panjang dia sekali sedang ya, kesiangan lebih ini, lebih panjang daripada namanya. mau berangkat kuliah. Ini Nah, itu harus beliau sudah juga jelas keren itu. juga nih. Dia Jadi nanti lahir- adegannya beliau ini bagaimana lahir di Tegal. untuk ditunjukkan Nah, kepada pada penonton tanggal bahwa 13 itu adalah Februari namanya Pak Ijo, 1990, itu adalah mahasiswa, merupakan ya, dosen dia adalah tetap di seorang Departemen mahasiswa, Bisnis dan saat ini Fakultas dia Vokasi tergesa-gesa untuk Universitas Airlangga berangkat kuliah. sejak tahun 2015. Dan selanjutnya Oke, nanti yang berikutnya ya baru sama. join, Buat kalimat berikutnya itu ya juga harus bisa yang nyambung, webinar juga kali ini, padat karena dan akan berisi. banyak informasi-informasi yang Itu terkait dengan membuat Anda ini semakin apa itu sinopsis. hemat dalam Sampai sini ada yang keuangan. ditanyakan, Jadi ini silahkan beliau ini adalah konsultan bisa dicermati Pak dulu Yanuar ini. Jadi dari cocok awal sekali dengan tema kali ini tentang sampai keuangan. Nah, yang saya ini tayangkan ini pengalaman contohnya beliau ini. sebagai konsultan ini yang Terima pertama kasih yang sudah pelajaran bergabung. dan pendampingan prosedur pengolahan Saya ucapkan keuangan selamat UMKM, malam serta yang sudah strategi bergabung, pemasaran dan terima produk kasih secara milenial. Nah, ini yang orang-orang muda ini sudah yang bergabung. ini Bila belum jelas Nganjuk, silahkan Jawa bisa Anda Timur. ketik Nah, hadir kalau agak dan medok, ya, pertanyaan. karena juga dari Jawa Bila Timur, belum jelas mungkin silahkan Anda bahasanya ketik agak medok pertanyaannya seperti pada gimana. live chat pada YouTube. Itulah. Oke, terus yang kedua Silahkan sambil beliau nunggu ini ya. adalah konsultan untuk pelatihan manajemen operasional, pencatatan laporan laba rugi, posisi keuangan, arus kas, serta pemasaran produk pada UMKM di Surabaya. Nah, saya pernah mengenai laporan laba rugi, posisi keuangan, kas. Catat dari ada yang ketiga ini beliau juga memberikan unit pos tarif layanan di sakit Surabaya. Nah, sebagai yang terakhir adalah sebagai trainer program digital marketing. Wow, ini keren sekali. Benefit Akademi Kementerian sedikit latar belakang bahwa kita memang mengalami hal-hal yang bertubi-tubi. Kalau istilahnya Ratu Inggris itu annus horribilis mungkin, dan benar membuat kita jadi galau di tahun 2020. Pertama, akibat
di 2019 harus kita luncurkan di 2020. Ini menjadi excess baggage bukan tersendiri ini. Kemudian pada akhir tahun kemarin terjadi karena tadinya batu PT itu di bawah mungkin dari hostnya bisa terjadi perubahan di mana tadinya batu PT itu di bawah teknik pindah ke apa yang implikasinya? Implikasi yang pertama adalah anggaran yang tidak serta-merta dapat kita gunakan untuk dicairkan dari sudah siap. Nah, itu kalau ingat ada hingga Maret 2020 masih dibimbang kemudian nomor 5 2020 yang menggantikan Permenristek nomor 32 tentang akreditasi yang tidak mengubah regulasi tentang akreditasi berobat. Jadi ini bertubi-tubi persoalan dan belum lengkap. Datanglah COVID coronavirus ini yang sampai 12 Maret lockdown. Nah, ini dan wabah COVID ini sampai belum kira-kira kapan ini. Nah, dengan persoalan ini ada banyak implikasi atau misalnya pertama Bapak Ibu sebagai orang yang mengajukan usulan akreditasi baik itu yang diajukan di 2019 kapan ini bisa selesai. Ada yang melakukan pemeriksaan dari situlah kami Apakah ada yang ditanyakan berpikir sebelum dan kita mencari lanjutkan? inisiatif-inisiatif lain kira-kira alternatif apa yang bisa kita lakukan. Ini sering untuk saya bilang, please yang dari Universitas Dharma Wangsa karya-karya dari tugas di-drop kemarin nih ya. presentasi Ini saya Anda, tayangkan. atau dari hostnya mungkin Ini bisa. untuk tugas dari Muhammad. Oke, Ini berarti saya apa kurang yang tahu saya ini. lakukan sekarang saya resepsi lagi ya. Ini tugas bentuknya apa ini ya? Karena Ya. tidak jelas ini. Adegan Oke, apa? saya- Maksudnya ini harusnya orang, tidak dalam bentuk apa ini? Ya Oke, boneka ini atau apa? data yang ada di saya Juga ini adegannya apa nih juga belum jelas. yang sedang menunggu untuk Ya sudah ada. Terima kasih sudah membuat. Sama ini adegannya itu jadi sudah banyak sebetulnya yang siap apa nih? proses. Ini ngambil gelas, jalan ini gelas, Don't make mau it to apa? nowhere. Kemudian Nah, kemudian
jelas dari atas terus diminum, ini mungkin pertanyaannya. Pengalaman untuk melakukan proses Tapi kenapa tidak dirinya itu tidak orang? kemudian kami juga Tidak orang. belajar dari Ya ini sudah bagus dalam pengambilan gaulah. Ada ngambil full shotnya, mediumnya juga sudah. Kita coba untuk yang kedua ini, mereka menunjukkan bahwa punyanya Yusuf kasus apa namanya contoh Bahtiar ya. di mana Ini ngambil medium, dia sedang berbicara. mengerjakan tugas, Cuma ini mengerjakan di resul, modif untuk suara, suaranya dimodif. UAS online, dan menunggu kemudian atau mengerjakan Ini punya tugas, Yusuf. hasil ini. Nah, sehingga kami tugas, memikirkan kuis apa sebetulnya solusi online, yang dapat makan mie dilakukan instan, terkait dengan mengerjakan kondisi yang lapor. ada dua solusi yang makan mie sudah kita, instan, UAS online. pertama, A few apakah moments mungkin later. menetapkan hasil akreditasi tanpa visitasi, gitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kalau visitasi itu kita lakukan secara Sementara corona online atau mengamuk secara- di luar, Itu tadi, terus Untuk yang waktu dengan pertama, mengerjakan ini tugas. agak sulit ini punya bagi kami untuk melakukan untuk yang saat ini kita proses. Kenapa? Karena hasil AK assessment Daha, pendidikan yang kami ini ya. lakukan itu terhadap potret kondisi saya itu sebagian besar masih dalam 2017-18 atau ini juga 2018 sudah sekitar itu. bagus. Jadi outdated. Bagaimana informasi. dia Kami membuat khawatir close kalau itu up-nya, ditetapkan mediumnya. hanya melalui angka, ada yang dirugikan karena misalnya dalam 1 tahun terakhir itu sudah lebih baik kondisinya, gitu ya. Sehingga untuk yang penetapan hasil tanpa visitasi, untuk yang usulan yang sudah masuk, sebagian besar yang sudah masuk, kelihatannya itu bukanlah pilihan yang baik. Tentu saja ada kasus-kasus yang nantinya bisa kita pelajari, misalnya usulannya baru dengan data-data yang 2018-2 misalnya gitu, academic year atau TS terakhir, tanpa ada perubahan. Kemudian close TS, up-nya pen, submission, ya. dengan visitasi. Alternatif ke satu ini udah dimungkinkan karena sudah tertuang dalam Perban nomor 1 bahwa kita dapat menetapkan hasil hanya didasarkan atas angka apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang kedua adalah pelaksanaan visitasi daring. Kita juga sudah minta majelis akreditasi untuk membuat regulasi atau mengecualikan salah satu pasal dalam Perban 1 yang terkait dengan proses akreditasi yang tadinya Baik, ini juga mendefinisikan yang sudah disebut bagus. dengan Kita visitasi lihat AL punya itu harus berada di dia, perguruan tinggi, maka pasal tersebut bisa dia Hayu dikecualikan. Pratwi. Dikeluarkanlah Ini ambil Aku di rumah medium. aja disuruh pemerintah. Cuma ini medium isinya kepalanya itu nggak terpotong ya. Glowing. Kalau medium, kecuali kalau di close up bisa terpotong. Jadi kalau medium ini bagian kepala ini harus ada space. Sekarang mari Kalau ini ada kita space. Jadi kamera agak mundur, terus nanti itu agak turun sehingga ada space. daring, ya. Ya seperti ini, Kalau daring seperti yang ini ya kondisi ini. Makin nggak mandi. Ini ada space di atas. Jadi space ini juga harus dijaga, jangan sampai terpotong. lapangan itu tidak berada di posisi Kok perguruan tinggi. jerawat macam Itu demo di muka nih. Jadi dia melakukannya dengan menggunakan media video conferencing. Ya Tuhan, makin di rumah aja bukannya makin bersih, malah makin nggak mandi. Untuk kondisi di lapangan. Aku pikir aku di rumah aja disuruh pemerintah, aku makin Ada 3 putih. kemungkinan.
Aku makin Pihak pertama adalah makin bersih, makin wow lama nggak ada. apabila Enggak. Makin di rumah aja makin buta. oke, mungkin oke, masih mute nggak saya? Oke, apabila lokasi di mana kedua tim berada itu relatif jauh yang tidak terkena imbas dari COVID, bapak-bapak, ibu-ibu itu bisa ngumpul seperti biasa. Kok lagi rawat macam demo di muka ada. Pihak-pihak yang perlu berinteraksi dengan asesor itu datang ke Aduh ya Tuhan, makin di rumah aja bukannya makin bersih, malah makin nggak mandi. session di mana setiap kali ada kebutuhan pihak yang perlu bertemu dengan para asesor. Aku pikir aku di rumah aja disuruh pemerintah, aku makin putih, aku makin glowing, berlokasi di daerah makin yang tidak bersih, makin wow lama nggak yang ada. kedua, mungkin sudah ada juga yang ada tampil atau menuju Makin di rumah aja makin buta. secara karena ada misalnya pengelola prodi atau pengelola fakultas perguruan tinggi itu sudah boleh masuk, bisa ada Makin nggak mandi. sudah berada di kampus, tapi misalnya pihak-pihak yang lain tidak di kampus. Nah, untuk yang seperti ini maka Baik, itu tadi beberapa karya minimal komunikasi antara tugas asesor dari yang di luar kampus mahasiswa sama KGS menggunakan 19.2 yang media sudah masuk. komunikasi video conferencing. Yang belum masuk berarti Artinya apa, pihak-pihak kosong itu nilainya, tidak perlu datang. karena tugas ini Nah, sudah yang kemungkinan ada ketiga, banyak semuanya waktu tidak mestinya ada ya, yang di kampus bisa sama sekali. dikerjakan. Kampus masih tutup, Tapi gitu sampai ya. batas Tidak waktu boleh kemarin ada aktivitas. Bisa ada jadi beberapa juga yang belum jadi mengumpulkan. mulai dari kaprodi, rektor, dekan, Ya, dan sebagainya. konsekuensinya Semua di rumah masing-masing, tugas masih work from home nilai semuanya. tugas itu kosong. Dan Kecuali kalau sudah tentu mengumpulkan saja pihak-pihak seperti kemarin ya. mahasiswa, alumni, dan seterusnya juga Sampai sini berada di ada yang mana. ditanyakan, Saya juga, silahkan. siapapun dia itu akan dapat berhubungan. Sebelum melalui nanti kita teknologi masuk, kayak sekarang kita lakukan. Ada yang saya dengar tadi dari Atau kita akhiri dulu Aceh, ya, mungkin karena ini waktu. dari Padang, Saya kira materi ini sudah dari cukup. Spirok, mungkin dari Brastagi. Jadi untuk minggu depan kita Edukasi bisa minggu depan kita akan membahas terkait Itu dengan yang kita apa itu maksud bagaimana skenario. interaksi Jadi antara setelah nanti sinopsis itu asesor dibuat, dengan pihak asesi atau pihak perguruan tahap tinggi, berikutnya adalah serta menyusun stakeholder yang terkait namanya dalam skenario. konteks AL. Ya, skenario itu apa ya, nanti Dan minggu sekarang, depan kita apakah instrumen bahas dan, dan kita diskusikan lebih instrumen mendalam. penilaiannya yang digunakan sama Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan yang terkait kita dengan selama ini apa itu lakukan dengan sinopsis. AL fisik dengan yang AL daring. Tidak ada kebutuhan. Kalau pakai instrumen dengan 7 standar, instrumen lama, maka pakai itu assessment instrumennya. Kalau udah pakai 9 kriteria, pakai 9 kriteria. Bagaimana dengan prosedur melakukan assessment dan yang kondisi daring? Kalau tidak ada, juga mengikuti terakhir, rundown acara ini ada tugas sama untuk dikumpulkan pihak-pihak yang harus besok di-interview atau tanggal 1 dikomunikasikan Juli juga 2020. sama. Jadi yang berbeda hanya Maksimal media pukul 23.59. saja yang Jadi secara fisik. di sini saya minta Anda membuat sinopsis untuk film komposisi. Jadi ini definisi kita. Jadi ada Soalnya tugas kemarin Anda ada membuat pihak sinopsis waktu kita tanya, Pak, film tentang kegiatan sehari-hari, satu kegiatan saja. gimana? Ya misalkan kegiatan Perguruan tingginya serta belajar merta, foto. kita masih Ya, lockdown. berarti nanti Tidak bagaimana boleh masuk kampus. Jadi kami belum bisa terima. film yang akan Ya, Anda buat itu khusus untuk belajar kalau fotografi kita misalkan. lihat konteks ini, Atau bukan itu Anda alasannya sedang gitu bayar ya. kuliah, Hanya jadi ada alasan satu kegiatan, lain satu cerita yang itu ya, menunjukkan bahwa satu proses cerita bayar kuliah. dapat dilakukan
atau satu cerita tentang presensi mahasiswa, atau satu kegiatan tentang satu cerita tentang ujian misalkan. Jadi adegannya ceritanya itu sedang mahasiswa untuk menanyakan ujian semester. Ya. Bagaimana? Ini kan saya kira Anda sudah pernah mengalami itu ya. Pernah mengalami terkait dengan ujian di Stekom itu seperti itu. Teknik membayar kuliah itu seperti itu ceritanya. Misalkan Anda ingin mengembalikan buku, ya, misalkan Anda ingin mengembalikan buku di perpustakaan. Jadi ceritanya mengembalikan buku. Ya. Nanti adegan-adegan apa yang menceritakan proses pengembalian buku. Atau sedang belajar Corel Draw. Berarti mahasiswa di kampus sedang belajar program Corel Draw, aplikasi Corel Draw itu ya untuk gambar. Ya, berarti nanti Anda menceritakan ceritanya dari apa? Mungkin dari pintu gerbang, terus dia berjalan ketemu rekan-rekannya, terus dia mulai masuk ruang praktikum atau laboran komputer, kemudian mulai menyalakan komputer dan masuk pada satu aplikasi yang namanya Corel Draw. Terus setelah itu dia mengerjakan apa, desain Corel Draw sampai selesai. Nah, itu satu cerita tentang belajar Corel Draw atau belajar Photoshop atau mungkin apa. Jadi seperti itu ya. Paham ini ya terkait tugas ya. Jadi membuat satu cerita terkait dengan kegiatan-kegiatan yang biasa Anda lakukan di kampus atau Anda punya pengalaman di kampus. Atau mungkin ya bingung mencari ruang kuliah, ya, misalkan terlambat terus bingung nyari ruang kuliah. Dari pihak perguruan tinggi itu kita minta banyak itu kan atau ketidaksediaan. Apa itu? Tergantung Anda punya apa nanti kan kalau saya mungkin contohnya ini misalkan membuat cerita tentang absensi dari terlambat kuliah, bingung mencari ruang kuliah, atau mungkin pinjam buku di perpustakaan atau mengembalikan buku, mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Jadi satu cerita terkait apa ya itu. Jadi tugasnya itu apa ini itu seperti tadi ya, ceritanya tentang apa, satu cerita saja tentang apa, kembalikan buku atau belajar komputer atau belajar fotografi atau videografi dan lain sebagainya. Ya kegiatan-kegiatan apa yang pernah Anda lakukan di kampus itu saja Anda buat nanti sinopsis ya. Jadi dibuat sinopsis, dibuat cerita singkat dulu. Nanti Anda emailkan seperti kemarin, ya di email itu yang sudah ini, ya minggu depan dikumpulkan. Anda ketik dalam satu lembar saja, disimpan dalam PDF, dibuat file PDF, kasih nama Anda. Nanti akan kita beritahu ya mungkin maksimal ya 1000 kata itu ya, maksimal dibuat 1000 kata. Pihak-pihak yang nanti akan kami atau akan di paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Alumni, mahasiswa, dosen, tendik. Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, sudah mengikuti perkuliahan dari awal sampai selesai, dan kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan pada materi yang berbeda. Jadi minggu depan kita akan membahas terkait dengan skenario, jadi materi yang lebih mendalam pada proses pembuatan film yang baik. Itu akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sesuai dengan kondisi lah. Ya. Nah, kemudian panel asesor akan melakukan konfirmasi atau klarifikasi data-data dengan pihak yang mengusung dokumen akreditasi, istilahnya membuat task force, yang mengusung di tempat lain masih ada pakai istilah tim borang. Padahal kita udah nggak pakai borang. Kriteria ya.
besi ini berakhir pada saat dalam 2 hari. Nah, apa yang berubah? Perubahan yang paling menguntungkan atau yang enak bagi Bapak Ibu di perguruan tinggi adalah banyak tugas-tugas yang hilang. Dulu kan ada tugas